Salam Bapak Ibu serta pemuda remaja yang telah sama-sama kita dikasihi Tuhan. Untuk masuk kita beribadah, kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1, 2, dan 5. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, berikanlah
Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang terambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu, Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah membenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Punguan Ina.
Kita bernyanyi. Datang tabib yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memuji-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini yang terambil dari Injil Markus 10 ayatnya 46 sampai dengan 52. Kita baca dengan responsoria. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta memeliharanya di hatinya. Amin. Kor napa sebelum?
Kita bernyanyi. Hai semua umat kudus, serta yang berhati tulus, dan semua yang menang, dan semua yang menang. Marilah bersama-sama nyanyi dan bersorak-sorak, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Walau aku menderita, ku percaya dan gembira, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Yesus Kristus Dia Raja, semua tunduk kepadanya dan memuji namanya, dan memuji namanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta Jumat yang ada pada minggu ini. Shalom. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 27 Oktober 2024. Yang pertama, umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 22 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Batak, Gurudok ni debatado saluhuna. 2. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 29 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WITA, bertempat di gedung gereja HKBP Tamarunang, Jalan Goaria. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga dalam ibadah ini. 3. Pengkhotbah. Dalam rangka Hari Reformasi Gereja, maka dilaksanakan pertukaran mimbar pelayanan ibadah pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Sehubungan dengan itu, yang berkhotbah bagi kita yaitu Ibu Pendeta Esi Patulungan STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Pimpinan gereja kita, Bapak Pendeta TD Sianturi STH, melayani di Gereja Toraja Jemaat Taman Sudiang Indah Blok M, pukul 19.00 WITA. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan hambanya. 4. Panitia Natal Ama INA HKBP Tamarunang.
Gereja melalui seksi AMA dan seksi INA telah memilih panitia Natal AMA INA HKBP Tamarunang tahun 2024. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut. Ketua Nyonya Situa T. Rumah Orba SE, Insinyur TI Boru Pangaribuan. Bendahara Nyonya HM Sitompul G. Boru Lubatobing. Sekretaris Nyonya Situa STJ Marpaung SH LA Boru Banjarnahor STP. Seksi acara Koordinator Nyonya Situa C. Sihombing SE R. Boru Panjaitan. Anggota Nyonya Panjaitan Situa D. Boru Marpaung. Nyonya M. Hasibuan Situa M. Boru Manurung. Nyonya A.T. Bakara Situa Kristin FD. Nyonya D. Sitorus SE MN C. Boru Panjaitan. Nyonya E. Sianturi SE Y. Boru Sihombing MPD. Seksi Dana Koordinator Nyonya Sitinjak SH Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya F. Sianipar E. Boru Sialagan. Nyonya Simanjuntak N. Boru Napitupulu SE. Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya Situa MH Panjaitan N. Boru Huta Barat. Nyonya Situa S. Sihombing R. Boru Sinaga. Nyonya Situa MN Huta Julu F. Boru Panjaitan. Nyonya Situa TR Sianturi R. Boru Huta Soit. Seksi Perlengkapan Koordinator Nyonya Situa M. Butar-Butar SIT NS Boru Hutahayan. Anggota Nyonya Situa AO Huta Galung Y. Boru Lubatobing. Nyonya YF Sitorus R. Boru Purba. 5. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembekalan katekisasi Sidi pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 6. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk PGW Sulselbara. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 7. Latihan kor gabungan dan pesta hari ulang tahun ke-15 dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang bahwa setelah ibadah minggu akan dilaksanakan latihan kor gabungan. Diharapkan kehadiran jemaat di kegiatan tersebut. 8. Basar Panitia Hari Ulang Tahun ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Gereja melalui Panitia Hari Ulang Tahun ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang mengadakan basar berupa lapet bulung dan kopi teh dengan harga Rp25.000 per paket. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 9. Jadwal kegiatan lomba Hari Ulang Tahun ke-15 dan Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Yang pertama Minggu 3 November 2024 jam 16.00 WITA, lomba menghafal ayat Alkitab. Persyaratan peserta yang pertama Horong 3 dengan ayat 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Yang kedua Minggu 10 November 2024 masuk pukul 17.00 WITA, kegiatan lomba Madok Hata. Yang pertama Marhabut di Roha, yang kedua Marlas di Roha. Peserta ama dan partisipan, durasi 5 menit. 3 Minggu 10 November 2024 pukul 17.00 WITA, lomba vokal grup remaja dan Naposo Bulung. Peserta 5 sampai 7 orang per wilayah, lagu rohani, durasi 7 menit dan harmonisasi kekompakan. 4 Minggu 10 November 2024 jam 17.00 WITA, lomba nyanyi solo anak sekolah minggu, Horong 1, 2 dan 3, lagu rohani, musik karaoke dan tanpa musik. Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WITA, lomba senam anak Medan, peserta 4 sampai 6 orang per wilayah, kekompakan dan kreativitas. Lomba merangkai bunga dengan budget Rp300.000, peserta 3 orang ina per wilayah. Dekorasi, kebersihan gereja, jemaat HKBP Tamarunang. Yang keenam Minggu 17 November 2024 09.00 WITA, pesta puncak perayaan hari ulang tahun ke-15 dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang, peserta semua jemaat HKBP Tamarunang.
Yang ke-10, jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Borusianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. Situa Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 21 sampai 27 Oktober. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. YK Boru Butar-Butar, 15 Oktober, wilayah 3. K. Sitompul SE, 21 Oktober, wilayah 2. Leslie Boru Panjaitan, 22 Oktober, wilayah 2. Rahel Boru Panjaitan, 24 Oktober, wilayah 2. Putri Rahayu Boru Silaban, 25 Oktober, wilayah 1. RJ Boru Hutahayan, 25 Oktober, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 21 sampai 27 Oktober. Jemaat yang merayakan: 1. K. Manurung SE, Dr. Anda R. Borunapitu, 27 Oktober, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Ibadah Minggu 20 Oktober 2024 di gereja 162 orang. Minggu 20 Oktober 2024 ibadah sekolah minggu 68 orang. Selasa 22 Oktober 2024 kebaktian wilayah 1 di rumah keluarga DE Tambun R. Borsinaga 32 orang. Yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Korpungan Ama.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 827 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Firman Tuhan jayalah di seluruh dunia. Kita pun dipanggilnya masuk kerajaannya. Firman dari semesta yang pelihara semua dengan kasih sayangnya. Kita jadi anaknya. Firman putra tunggalnya yang antara kasihnya, dosa kita ditebus dengan darah yang kudus. Firman Allah yang kekal, yang membimbing umatnya melakukan firman-Nya selama hidup di dunia. Firman Allah yang keras, sumber hidup umatnya, cahayanya yang terang menerangi yang gelap. Hai gereja majulah, musim panen telah datang, ladang luas tuailah, tapi kurang pekerja. Yesus kirim pekerja, menuai di ladangmu, agar semua manusia masuk kerajaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Mari berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah berhimpun menyembah memuliakan Engkau dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Berkuasalah di tengah-tengah kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami pahami dengan benar untuk menuntun kami menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, Horas. Puji Tuhan diberi kesempatan untuk memimpin ibadah di tempat ini dalam pelayanan bersama melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, di mana kita memperingati dan merayakan Hari Reformasi yang seyogianya itu dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka, kalau saya tak kenal maka memperkenalkan diri. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan, saya Pendeta SC Patulungan, melayani di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, punya anak satu, suami juga satu. Berharap bahwa kita semua tetap berada dalam keadaan sukacita. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kalau memang ada sukacita, mari jabat tangan di sebelah kiri kanan kita, katakan salam damai sejahtera. Lihat mukanya baik-baik, ada damai sejahtera atau tidak? Ada ya? Iya, puji Tuhan, ada damai sejahtera. Kita menghayati firman Tuhan dengan tema Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saya mencoba baca dalam bahasa Batak. Guru do ni debata do saluhutna. Betul ya? Tapi saya tidak bicara bahasa Batak sekarang karena pasti banyak salahnya. Ya. Kita pakai bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia.
Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dari tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengingatkan kita bahwa memang kita punya keterbatasan. Mau mengingatkan kita juga bahwa sesungguhnya ada banyak hal dalam perjalanan hidup ini yang tidak sanggup kita lalui dan kita lakukan. Betul? Tidak semua hal yang kita hadapi dapat kita lalui, dapat kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan akal kita dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan karunia Tuhan dengan segala hal, dengan segala keadaan yang kita jumpai. Kalau umumnya dalam kepercayaan orang Yahudi dan juga di dalam sastra Chokhmah atau hikmat Yahudi, ada konsep dasar bahwa Allah menghukum orang yang bersalah atau orang fasik sehingga ia menderita. Sebaliknya, Allah menyayangi serta mengasihi orang benar dan orang saleh. Itu yang berkembang dalam kepercayaan orang Yahudi atau di dalam sastra Chokhmah atau hikmat Yahudi. Lalu kalau kita perhatikan cerita Ayub, Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita Ayub ini adalah sebuah kenyataan baik menyangkut pribadinya maupun penderitaan yang dialami. Itulah sebabnya Yakobus menunjuk Ayub secara langsung sebagai sosok yang patut diteladani karena ketekunan dan kesetiaannya di tengah penderitaan. Yakobus 5 ayat 11 berkata, "Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mengenal lewat Alkitab siapa sosok Ayub itu. Ayub di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ibaratnya apa sih yang kurang dari kesalehan Ayub ini ya? Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Ayub justru tidak seperti yang dipahami dalam kepercayaan orang-orang Yahudi. Kalau konsep orang Yahudi kan Allah menghukum orang yang bersalah atau orang fasik sehingga dia menderita. Tetapi Allah menyayangi serta mengasihi orang benar dan orang saleh. Ayub yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, justru mengalami penderitaan yang begitu hebat. Kalau kita perhatikan dan kita telusuri, penderitaan yang dialami oleh Ayub yang begitu hebat itu, di mana anak-anaknya yang dikasihi, harta bendanya itu hilang atau dalam sekejap tidak ada lagi daripadanya. Harta bendanya hangus, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya, sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Memang kalau kita perhatikan kisah Ayub ini nampak juga ketidaksabaran atas dirinya dengan keadaan yang dialami, termasuk desakan dari sahabat-sahabatnya. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara-saudara,
Justru ia tetap pada pendirian untuk memilih beriman kepada Allah. Di tengah penderitaan hidup yang dia alami, dia tetap beriman kepada Allah. Karena itu kalau kita perhatikan bagian-bagian kitab Ayub, menceritakan bagaimana Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu Ayub tetap percaya terhadap keadilan Allah. Tidak jarang Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat diri kita, lalu melihat orang lain, kita belajar untuk hidup taat, untuk hidup saleh, setia, takut akan Tuhan. Lalu ada orang yang hidupnya jelas-jelas atau dengan terang-terangan melakukan hal yang tidak benar. Kita sering membandingkan diri kita. Wah, dia itu enak sekali hidupnya ya. Sementara saya ini sudah taat, setia, saleh, tapi mengalami penderitaan, pergumulan yang hebat. Dan tidak jarang orang kemudian mengambil keputusan untuk memilih jalan yang seperti dia lihat itu. Tetapi Ayub tetap percaya terhadap keadilan Allah. Dan karena itu kalau kita baca di dalam pasal 3 sampai pasal 37, itu merupakan dialog antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya yang jelas memperlihatkan bagaimana sahabat Ayub tetap mempertahankan pendapat mereka bahwa penderitaan adalah hukuman Allah sebagai konsekuensi dari dosanya. Tetapi demikian Ayub tetap pada pendiriannya untuk tidak setuju dengan kesimpulan sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub 3 kali dalam pasal 16, 19 dan 3 memohon supaya Allah membenarkan pembelaannya terhadap paham sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub meminta Allah untuk datang mengadilinya. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, Allah memberi jawaban terhadap permohonan Ayub, sekaligus menyatakan pemulihan bagi Ayub. Ayub mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Ayub melihat dirinya sebagai sosok yang tidak berarti. Dia mengakui dirinya sebagai orang yang sangat bodoh sehingga ia merasa sama sekali tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Ayub merasa bahwa Tuhan benar-benar membungkam mulutnya sehingga ia sama sekali tidak dapat berbicara apa-apa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Ayub tetap yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita menghadapi pergumulan, kita sedang menghadapi persoalan, kita sedang menghadapi kesulitan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya untuk hidup kita? Amin. Masih amin Bapak Ibu saudara-saudara? Amin. Ayub tetap melayani Tuhan melalui imannya yang terus ia jaga, terus ia pelihara walaupun ia mengalami penderitaan. Bahkan sangat jelas dari kitab Ayub ini bagaimana ia merasa seperti dipanah, seperti musuh. Ia diburu seperti binatang buas, ia dilingkupi kegagalan, ia dicabut seperti pohon, berada di dalam kegelapan. Bahkan ia merasa dia diuji dalam perapian. Istrinya membuatnya menjadi putus asa. Biasanya kan istri itu menjadi penolong suaminya dalam suka ataupun duka, dalam untung atau malang harus menjadi penolong bagi suami. Jangan untung abang disayang, malang abang ditendang. Tidak ada di sini begitu ya. Amin. Iya, untung atau malang harus tetap didampingi. Itulah penolong. Iya, makanya istri diciptakan sebagai penolong bagi suami. Demikian juga suami. Jangan bilang kalau sudah gigi dari istri kita sudah mulai keropos, rambut so putih, kulit so keriput. Ya, di luar sana banyak yang lebih
glowing, ya jangan bilang kalau adik glowing abang sayang, adik keriput adik ditendang. Tidak ya. Amin bapak-bapak. Amin. Iya. Jadi ini yang terjadi justru di Ayub. Ketika suaminya dalam keadaan malang, ya, dia justru datang kepada Ayub, masih maukah kau percaya kepada Allahmu? Kenapa tidak tinggalkan saja dia? Engkau hidupmu sudah seperti ini. Tapi bagi Ayub, apakah hanya yang baik saja kita terima dari Allah, lalu tidak yang tidak baik? Ayub tetap pada pendiriannya. Dia tetap beriman kepada Allah yang sanggup melepaskan dia dari berbagai pergumulan hidup. Tidak ada alasan untuk dia kemudian meninggalkan Allah, meskipun Ayub pun pernah merasakan hal yang demikian. Ini juga mengingatkan kita bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, ya. Sehingga dalam penderitaan yang amat sangat itu, dia berteriak kepada Bapaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kita punya teriakan yang sama dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ada harapan kita, anak-anak muda mungkin ada yang memiliki harapan sampai sekarang belum terwujud. Sementara saya ini aktif di persekutuan pemuda, saya aktif untuk terus membaca Alkitab, berdoa dan sebagainya. Tapi harapan saya sampai sekarang belum terwujud. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kerinduan dalam perjalanan kehidupan ini, tapi mungkin sampai sekarang juga belum terwujud. Ada penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Mungkin kita sedang teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu hal yang secara iman kalau kita baca dalam Alkitab adalah hal rintihan, seruan, kesadaran ketidakberdayaan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari rintihan dan seruan itu kita belajar bahwa tidak meninggalkan iman, kita tetap teguh dalam pengharapan kepada Allah, bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan lebih dari kehidupannya yang dulu. Kalau bagi manusia tidak ada apa-apanya ini Ayub, mau bagaimana lagi? Tidak ada kesanggupan untuk menatap masa depan, untuk menjalani kehidupan dengan segala apa yang dia miliki sudah tidak ada lagi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang pundak di samping kiri kanan kita, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Mungkin saat ini dia sedang lupa. Ya, mungkin saat ini dia sedang bergumul. Ingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang terjadi dengan Ayub. Apa yang hilang padanya dulu, apa yang dia miliki dulu lalu hilang padanya, sudah tidak ada lagi. Tapi bagi Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup memulihkan keadaan Ayub, bahkan lebih dari kehidupan yang dulu. Dia menerima pengampunan. Ayub menerima kembali teman-teman. Ayub mendapatkan lagi keluarga. Bahkan dikatakan dia memperoleh 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan anaknya perempuan tidak ada yang lebih cantik di negeri itu dari anak-anak Ayub. 2 kali lipat diberikan. Diberikan kekayaan, diberikan kehormatan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Karena itu kisah penderitaan Ayub menyatakan bagi kita bahwa Tuhan menerima ketaatan kita. Walaupun oleh pandangan dunia, ketaatan itu hanyalah penderitaan. Biasa toh, tapi semoga kita tidak pernah mengatakan itu, aduh saya taat kok mengalami terus penderitaan, ya. Ya, bagi dunia
ketaatan itu adalah penderitaan. Tetapi justru di dalam Tuhan, penderitaan itu adalah sebuah kemuliaan. Karena penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus itu mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Kalau penderitaan Ayub telah diubah menjadi kemuliaan dunia karena kesetiaannya, karena ketaatannya, maka penderitaan Yesus mengubah penderitaan orang percaya menjadi kemuliaan surgawi. Kesengsaraan Yesus adalah sebuah korban, suatu kesengsaraan yang mendamaikan dan mendatangkan penebusan. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya, karena dia adalah kurban yang sempurna bagi kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang taat dan setia kepada Tuhan, mungkin di tempat kita bekerja, lalu kita katakan atau mungkin orang bilang sama kita, kau itu taat saja, setia saja sama Tuhanmu tapi tidak naik-naik pangkatmu. Ya, jangan kecewa. Karena tidak ada hal dalam kehidupan ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan kita lewati sebagai orang-orang percaya. Kisah Ayub mengingatkan kita bagaimana iman orang-orang percaya itu diuji, diizinkan oleh Tuhan, diuji oleh iblis. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka percayalah, ujian itu menjadi batu lompatan bagi kita untuk menikmati karya dan kasih Allah yang hebat dan luar biasa itu dalam kehidupan ini. Amin. Kalau kita bersama-sama merayakan dan menghayati hari reformasi, pembaruan diri, pembaruan hidup juga ya. Ya, yang tentunya kita ingat dipelopori oleh Martin Luther King ya. Tapi ini juga mengingatkan kita sekarang gereja atau orang-orang percaya itu terus-menerus membarui diri. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara saat ini menikmati jabatan, kekayaan, harta dalam kehidupan ini tapi berlaku tidak benar, ini yang harus dibarui. Itu tidak akan mendatangkan berkat, sukacita dalam kehidupan ini. Pada akhirnya semua itu akan menjadi binasa dan membawa pada kehancuran. Waktunya membenahi diri, waktunya membarui diri. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu saudara-saudara kita sekarang berjalan pada kebenaran, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan meskipun penderitaan kita alami, percayalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia akan melipat gandakan apa yang ada pada kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Karena itu firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Baginya tidak ada yang mustahil. Tapi saatnya bagi kita untuk berbenah diri, untuk mengintrospeksi diri, untuk membarui kehidupan ini melalui tuntunan Roh Kudus lewat firman Tuhan yang kita baca, bahwa buah dari ketaatan kita, buah dari kesetiaan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Jadilah seorang bapa, jadilah seorang ibu yang menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga, supaya bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak muda, meskipun dunia menawarkan hal-hal yang dapat membuat mata kita menjadi nikmat, telinga kita yang mendengar, bahkan mulut kita yang merasakan pun juga, tapi ingatlah bahwa hal-hal dalam dunia ini semua ada batasnya. Tapi kalau kita beriman dan berjalan pada kebenaran, menggapai masa depan kita, menata masa depan kita, menata kehidupan sekarang dengan baik dan benar, percayalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari semuanya itu. Yang dibutuhkan ialah
ketaatan dan kesetiaan kita menanggung segala perkara di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang menguatkan dan menyelamatkanku, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, mari kita terus mengimani serta mengaminkan bahwa bagi Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, menuntun kita untuk terus menikmati sukacita, damai, sejahtera. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk terus menghayati dan melakukan firman-Nya dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus meteraikan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami pun menghidupi firman-Mu di dalam berbagai hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini, dalam satu penghayatan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Diberkatilah kami semua yang datang dalam Tuhan, dituntun dan ditopanglah setiap kami, baik itu orang tua ataupun anak-anak, untuk juga berperan dengan baik di dalam keluarga, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Diberkatilah juga apa yang diusahakan dikerjakan oleh jemaat-Mu dalam ketaatan kepada-Mu. Kami yakin akan berbuah baik dalam kehidupan mereka, senantiasa ada untuk juga mereka pakai memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak terus ditopang, di dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan dan di masa muda mereka. Mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang diberkati, menikmati kehidupan masa muda dengan tanggung jawab, dan mereka juga akan melihat cinta kasih Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sukses berhasil di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin berada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mereka yang sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, Engkau Allah yang sanggup dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, juga memulihkan dan memberi kelegaan. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tolonglah dan topanglah Bapak Pendeta bersama dengan majelis gereja di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di HKBP di tempat ini. Biarlah semua yang mereka kerjakan, mereka lakukan menjadi berkat dalam pelayanan, menjadi kemuliaan dalam kehidupan, kemuliaan bagi Tuhan saja dalam kehidupan ini. Kami pun menaruh pengharapan kami bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan. Biarlah semua juga tetap berjalan dengan baik. Semua yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan hari Minggu ini terus diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya senantiasa berbahagia, bersuka cita di masa tua mereka. Mereka juga akan menikmati cinta kasih Tuhan bersama dengan anak-anak dan cucu, baik yang berkumpul bersama dengan mereka maupun yang jauh terpisah. Kami bersyukur juga ya Tuhan, melalui wadah persekutuan gereja-gereja Indonesia, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman kami, meskipun kami berbeda denominasi. Dan kami pun boleh mengalami di hari Minggu ini, Tuhan perkenankan pelaksanaan pertukaran pelayan firman boleh hadir di tengah-tengah gereja-gereja yang ada di Makassar dan sekitarnya. Kiranya ini terus terbangun dengan baik, kami tetap saling menghargai, mengerti satu dengan yang lain, dan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Kristus semakin dibarui oleh tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa untuk pengurus diberkatilah selalu. Kami berdoa juga untuk sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 14 November di Toraja.
Tuhan buka jalan sehingga semua tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk kota di mana kami berada. Diberkatilah sehingga juga terus kami menikmati cinta kasih Tuhan bersama di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari mengumpulkan persembahan kedua sambil kita bernyanyi. Raja
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.